damage juga bakal terjadi. Foundation terjadi pertempuran antara EVOS Immortal dan juga teman-teman Dewa United. Kali ini dua orang dari seorang Jojon dan juga Zack harus tumbang. Celurit Gaming dari seorang Raja berarti berbangun saat dua kali ini grup A dan juga C kalah. Itu dia. Langsung saja meluncur. Let's go, langsung aja ramein kolom chat kita dengan tim-tim yang bertanding di match kedua kita di Kalahari, kata Kodok ya. Waduh. Dan ada pesawat yang bergerak dari arah The Maze menuju ke Santa Catarina. Let's go. Langsung meluncur kita kali ini ya. Dari masing-masing tim juga akan bergerak ke komponen masing-masing. Gua rasa udah ada Confinement, Byveran diisi, tapi Blues dan The Match juga bakal terjadi. Foundation terjadi pertempuran antara EVOS Immortal dan juga teman-teman Dewa United. Kali ini dua orang dari seorang Jojon dan juga Zack harus tumbang. Celurit Gaming dari seorang Raja berarti berbangun satu, dua orang enggak. Masih ada dua orang di belakang, tapi lo lihat EVOS Immortal diratakan. Iya sayang banget dimana tadi mungkin Jujun sama Jack dia knock duluan karena turunnya sayang banget depan-depanan ya sama player dari tim Dewa United. Dan lebih disayangkan lagi juga dari tim EVOS Immortal tadi belum dapetin resource yang cukup, kalah cepet tangannya ya. Tadi yang turun duluan Dewa United. Dewa United turun duluan, jadi dapat posisi yang di atas, sedangkan EVOS kan yang di bawah. Jadi masih ada waktu untuk EVOS kayak buat tentu tanah, sedangkan Dewa United itu udah dapat beberapa senjata. Maka dari itu ngeliat kesempatan langsung dipaksakan sama mereka, dan ternyata Dewa United pun tadi regroup ya. Dia turunnya di satu tempat yang sama, nggak jauh-jauh maksud gua. Tapi kalau EVOS tadi sedikit menyebar karena emang mau nggak mau pada saat lo bertempur atau ketemu sama tim lawan di satu kompon yang memang akan lo perebutkan, penyebaran memang dibutuhkan untuk memaksimalkan resource, memaksimalkan lo ngedapetin senjata banyak dan segala macam. Tapi balik lagi, kalau musuh duluan yang berkumpul ternyata dapat senjata duluan, bakal lain ceritanya. EVOS Immortal kali ini harus gagal bertahan ya. Bener banget, dan di menit pertama harus dengan dengan perasaan tidak ikhlas mungkin dia akan dipulangkan duluan gitu. Tapi kita bergerak ke ada tim GGWP yang lagi-lagi ini GGWP sering banget turun barengan sama musuhnya ya. Jadi mereka harus try hard dari early game. Dan kalau gue lihat di sini GGWP cukup jauh juga setupnya, sedangkan mereka sedang mencoba mendekati satu orang dari tim NSC yang terpisah jauh dari teman-temannya seorang diri. Kayak bakal langsung aja ditembakin dari arah belakang dan kayaknya nggak bisa bertahan, langsung aja terkenok di sana tanpa ada backup dari teman-temannya. Gue rasa langsung aja di end sama tim GGWP. Oke, di sini tim GGWP lumayan ini ya, lumayan dapat keuntungan di game kali ini, karena tadi di game sebelumnya dia turun barengan juga tapi kehilangan dua orang. Ada tembakan balasan juga, tapi ternyata Abang Wawan harus langsung dikedokin aja sama tim GGWP. Di situ tersisa seorang diri Ran MKS yang gak bisa berbuat banyak karena cukup jauh juga Wawan dari jangkauannya. Waduh ini NSC kenapa ya? Mereka mainnya nyebar banget loh, mencar-mencar banget loh dari tadi loh ya. Bener-bener belum regroup, mungkin coba maksimalin resource balik lagi, tapi ternyata masih belum bisa bermain maksimal. Satu persatu harus terpick off, tersisa Bang Ran MKS itu sendiri ya. Oke, kita beralih ke teman-teman Tuputra alias Grizzly dan kawan-kawan kali ini yang bakal coba mendapatkan satu high ground terlebih dahulu. Tapi di bawahnya sudah ada teman-teman bumi yang sedang berjalan, sedang bersiap untuk menghajar teman-teman dari tim Sanin. Apakah akan berpindah menggunakan satu zipline? Ya sekali ini, tapi informasinya memang belum didapatkan. Hanya terdengar step dari masing-masing tim, tapi udah ada granat yang bakal coba dilempar terlebih dahulu dari seorang Putra. Hampir saja ya, setengah darah sudah menghilang dan menjadi satu alarm kali ini untuk tim mereka bahwa mereka bakal dihantui sama satu tim nih. Ya bener banget, dan walaupun tim Boom ada di lower ground ya, tapi mereka nggak kalah berani sama tim yang udah menempati high ground. Dan kayaknya nih tim Boom akan segera bersiap untuk melakukan setup ulang, dan mereka bakal coba cari posisi yang lebih enak lagi. Tapi ada satu orang tuh dari tim 2 kayak bakal kayak diras, hati-hati. Oh diam aja dan langsung aja terkenok di sana tanpa ada backup dari teman-temannya. Bakal dilanjutin aja pertarungannya. Ada golong dari pop up juga, masih ada tembakan ke arah tim 2 di sana dan coba untuk diras, ada golong di pop up juga melakukan healing sejenak. Dan di sini bakalan coba diputerin aja sama tim Boom nih, posisinya bakalan lumayan memutar. Dan kalau gue lihat kayak ada meleparkan grenade juga, saling balas grenade, tapi 3 orang dari tim 2 di sini bakalan coba untuk lebih hati-hati lagi berjalan ke depan. Tapi tembakin aja satu orang dari tim Boom.
kehilangan cukup banyak HP di sana, cukup low, dan ada backup juga dari teman-teman Bumi yang lain. Bakalan langsung aja dilihat sebelah kanan, hati-hati bakal ketahuan. Enggak, ternyata hati-hati. Ngatur ke bawah, satu orang kelihatan, langsung aja ditembakin dari tatap muka dan gak bisa selamat. Satu orang langsung kenok di sana, bakal langsung dilihat aja jadi info yang sangat baik. Dua orang bahkan kenok di sini dan Sanin gak bisa bertahan lebih lama lagi. Wow. Yes, 3 lawan 4 pertempuran dari awal udah terjadi karena teman-teman dari tim Sanin tadi udah terpick off duluan. Tapi setup yang menurut gua cukup fatal dilakukan EFR kali ini yang coba lewat baru aja jalan langsung coba dihajar juga. Copet, hati-hati kamu ketahuan Pak Polisi kali ini ya. Langsung coba ditembakin juga ternyata sama teman-teman Jeto Esport. Tapi teman-teman dari First Rider juga masih cukup selalu lo lihat. Masih ada orang ketiga ternyata dari belakang. Rosugo bakal coba join kali ini. Coba mendapatkan pundi-pundi poin kill secara gratis tanpa ada pertempuran yang cukup fatal. Jet Ramses harus masuk terlebih dahulu mengamankan komen pos. Tapi ternyata udah ada boom 3 yang harus tumbang di posisi 10. Rogaknya juga knockdown. 1 jam saat dibalas dengan dual vector kali ini. Melawan 3 orang tidak akan kuat. Harus tumbang juga dari serang Ramses. Ryuzi sebagai last man standing alias survivor kali ini bakal coba turun juga atau coba melipir dulu demi menyelamatkan poin placementnya. Tapi nampaknya masih coba dilanjut juga sama teman-teman FR kali ini. Udah mulai kelihatan sama seorang Keo. Langsung coba dikasih dual vector. 2 orang masih ada Gluwal dan juga Tim Turner. Granatnya masuk bakal coba dilempar dan harus tertumbangkan di tangan seorang kedua orang dari First Raider. Langsung tergaler di sana, tersisa sendirian. Lan survivor dari seorang Souza harus melarikan diri kali ini. Yes, frag grenade yang on point banget, langsung dapetin 2 orang sekaligus. Tapi kayak ini 1 orang bakal langsung aja dikejar. Dan ternyata Rosugo lagi on fire banget, langsung aja ngeratain 1 tim. Bahkan mereka udah mengantongi 7 poin kill di menit ke-6 kali ini. Wah, lagi on fire banget ya, mentalnya udah naik. Seperti kata Bayu, match pertama itu sebenarnya benar-benar berpengaruh banget ke mental. Dan kita lihat Rosugo di sini sudah benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, dengan mental yang sangat bagus juga di siang hari ini ya. Gila, ini Rosugo udah pede banget. Pede banget lah. 2 tim loh, 2 tim mereka hajar di tempat yang sama loh. Dan ternyata setup dan juga skill individu dari Rosugo gua rasa ini lagi naik-naiknya nih untuk di match kedua. Maka dari itu dari FR juga yang sebenarnya tadi coba sedikit demi sedikit masuk gitu kan, harus tumbang juga satu persatu, bahkan harus puas di posisi 9. Tapi kita beralih terlebih dahulu ke teman-teman monokrom kali ini seharusnya ya, yang bakal coba kelihatan juga di sisi atas. Sudah ada beberapa tembakan juga yang bakal coba dibuka dari seorang top. Kali ini masih coba mengincar terlebih dahulu, belum kelihatan sama sekali nampaknya tim 10 pun dari JRC masih coba mengamankan 1 high ground terlebih dahulu. Ya bener banget, tadi sempat kelihatan sedikit ya JRC-nya, cuman karena mereka menyadari adanya musuh yang ada di lower ground, akhirnya mereka coba untuk lebih hati-hati lagi. Karena sebenarnya walaupun mereka ada di high ground itu cukup kelihatan kalau dari arah bawah, kalau mereka terlalu depan. Makanya tadi mereka setup mundur lagi karena monokrom juga udah sadar keberadaan mereka. Kayaknya monokrom nih mau coba untuk naik ke atas tapi lumayan muter ke arah kiri karena mereka juga nggak mau jalan terlalu polos ya. Dan kalau kita lihat juga setupnya lumayan dempet, dimana mereka nggak mau kehilangan satu sama lain dan bisa gampang untuk backupnya. Oh ternyata mereka mau cari tempat yang lebih tinggi lagi biar lebih kelihatan si tim JRC-nya positioningnya ada di mana pastinya. Nah itu dia ya, dan kalau kita perhatikan juga kali ini ya, teman-teman dari Monokrom Morph juga masih coba bergerak terlebih dahulu. Sudah ada Dante juga yang bakal coba memimpinnya, tapi kalau kita perhatikan dari zona yang ada, seharusnya dari masing-masing tim kali ini masih cukup bermain dengan sabar. Bahkan beberapa tim, banyak tim, tadi hampir 5 tim masih di luar circle, dalam artian cuman ada sekitaran 3 tim yang sudah mengamankan kompon di dalam circle, karena memang dari circle-nya pun tadi mental ke sisi kiri atas agak bau memang ya dari zonanya ya, itu zona-zona busuk, tapi nggak masalah. Masing-masing tim juga bakal coba bergerak ke sana. Dengan 8 tim yang tersisa seharusnya masih banyak spot atau tempat juga yang tersisa, kecuali nanti rotasi nih udah ada saling ini ya, saling kait rotasi nih baru bakal kerasa gitu kan pertempuran komponnya. Tapi nggak masalah, masih cukup aman. GGWP juga udah ngedapetin 6 poin kill kali ini. Ya bener banget, dan sekarang GGWP udah cukup pede lagi karena mereka juga tadi kita lihat di awal game mereka berhasil untuk mengamankan 2 kill, dan sekarang kita lihat udah 6 kill, yang mana akhirnya mereka bakalan jadi lebih pede lagi. Soalnya tadi di match pertama mereka dapat hasil yang kurang baik, di match kedua ini mungkin mereka akan lebih maksimal ya, siapa tahu tadi pemanasan lah ya. Di sini mereka coba untuk cari spot yang lebih aman lagi untuk menjadi hiding spot mereka, di mana mereka juga mendengar suara-suara sirine yang sebentar lagi playzone akan bergerak. Jadi mereka mau tunggu dulu kayaknya zona yang akan bergerak ke arah mana, baru mereka akan rotasi lagi.
Oke, masih cukup bersabar ya kan, ini masih di menit 9 juga, masih cukup slow. Dan buat teman-teman gue ingetin sekali lagi, tombol like jangan lupa dipencet, kita udah mulai tembus ke arah 1600 like. Thank you. Target kita 5000 seperti minggu kemarin. Untuk pro qualifier kita selalu target 5000 ya. Semoga sampai, Ya. semoga responnya baik. Biar apa sih di like gitu Bang? Biar apa sih Bang banyak yang nonton? Biar dari DG semakin sering bikin turnamen untuk Free Fire. Tapi lo lihat tuh udah ada satu jam dari seorang Ren, bakal coba dibuka juga Time Turner, udah ada keluar yang bakal pop up. Rens dan juga Uben harus coba knockdown. Datang lagi dual vector, gak bisa menggocek. Rizal menjadi laser Survivor, harus diratakan juga oleh teman-teman Mob Monochrome kali ini. Wow. Aduh, sayang banget tadi mungkin Rizal agak sempat kebingungan sedikit ya, di mana ada glue wall dan juga ada tembok-tembok yang ngalangin dia. Ruang geraknya jadi lumayan sempit dan terbatas. Terus tadi gue sempat lihat dia agak bingung gitu ya mau gerak kemana, makanya dia pas ketemu musuh dari depan belakang ditembak dan akhirnya nyusul teman-temannya udah kenok dan langsung aja diratain. Kita balik lagi di ke tim GGWP yang masih cukup sabar aja di kompon yang mereka tempatin. Tapi di sisi lain ada tim 10, tadi timnya siapa ya yang lagi rotasi ke arah mereka. Nih dikit lagi bakal kelihatan kalau GGWP lebih sabar lagi, mereka bisa matahin rotasi itu. Ini udah ada zona telur ceplok alias donat ya kan, benar-benar di tengah, itu presisi juga. Dan yang baru masuk udah ada 2 orang, JRC dan juga teman-teman dari GGWP tadi kan. Tapi satu sentral atau satu pusat circle kali ini sudah diamankan oleh teman-teman Garci. Dengan adanya satu kompon paten seharusnya ini masih bisa aman sampai nanti ke arah late game ya. Kecuali yang dari Hegra nih coba-coba untuk menghajar mereka nantinya ya. Iya, kalau GRC mau coba main placement, kayaknya mereka cukup diem aja nggak sih di sana baik. Tapi kalau misalnya mereka mau sambil cari kill, mungkin mereka bisa untuk ngebegal-begal musuh yang mau masuk ke arah circle ya. Tapi gua rasa sih mendingan lebih main aman lagi aja, bisa join fightnya nanti di late game ketika circle-nya sudah semakin kecil. Tapi di sini ada tim SES yang sudah langsung aja terjun payung menuju circle dan berhasil mengamankan satu kompon yang cukup aman, gak jauh sama tim JRC juga. Dan gua rasa mereka belum saling notice keberadaannya, kecuali JRC kayak tadi lihat deh pas tim SES meluncur ke arah circle. Tapi hati-hati nih, kayaknya tim Rosugo, Keong dan teman-teman bakalan bergerak ke arah yang sama dengan tim SES Taisip. Apakah bakalan ketemu? Karena Rosugo sendiri belum dapat kompon sama sekali, sedangkan tim SES-nya juga udah dapat kompon yang cukup enak. Kalau misalnya Rosugo nggak tahu nih, ini bisa jadi kesalahan buat mereka. Yes, tapi menurut gue ini pinter ya teman-teman Rosugo, karena mereka sadar di circle yang ada ini komponnya benar-benar sedikit, rumahnya itu sedikit banget, terlalu banyak open field, maka dari itu pilihannya mungkin hanya ada di kolong jembatan ini untuk sementara ya. Dan udah ada UAV Light juga, takutnya di belakang mereka ada yang mengejar, tapi ternyata masih cukup aman juga dari teman-teman Rosugo. Kali ini masih bisa turunin tempo yang mereka miliki. 7 tim yang tersisa sedikit demi sedikit juga udah masuk. Itu udah ada bertemu dari Ran MKS menjadi Lone Survivor juga. Gak sadar bahwa bertetangga dengan seorang Ryuzi yang sendirian juga cukup low dari segi HP. Udah menggunakan medkit dulu, tapi suara tembakan NSC gak sadar. Di sisi kiri ada Ryuzi yang mengintai dong. Padahal mereka sama-sama low ya HP-nya ya. Terus malah dari Ryuzi duluan yang ngeh ada Abang Ran tadi di situ. Dan kalau gue lihat di sini JRC lagi-lagi dapat hokinya, di mana mereka udah ada di tempat yang cukup aman di tengah circle. Sedangkan tim lain ini harus berjuang masuk arah circle, tapi Dexter tadi sempat knock dan sekarang udah di revive juga, bakal melakukan healing dulu sejenak. Ada beberapa tim yang sedang menyusul ke arah circle, tapi gue rasa nggak akan semudah itu karena JRC udah dapat posisi paling enak menurut gue, udah dapat kompon terus di tengah gitu. Nah itu dia, enak banget gitu kan, jadi bisa berlindung dengan nyaman juga. Teman-teman Rosugo kali ini yang nggak punya kompon, ada dia mau nggak mau harus ngeluarin resource yang cukup banyak dari segi global, berpindah, berlari bersamaan, coba mengamankan satu batu kali ini. Dan sudah ada satu pergerakan menggunakan global dengan cukup banyak. Dengan adanya 2 tim yang mereka tumbangkan, resource mereka nggak main-main, banyak banget kali ini. Udah ada satu trading juga yang bakal coba dilakukan sama seorang Faiz, tapi masih belum bisa menemukan siapa. Terus diratakan juga, Jet harus tumbang, tereliminasi oleh zona. 2 orang udah mulai terknockdown, masih ada double global yang bakal coba di pop up, tapi lo lihat tatakan-tatakan dari Monochrome Mob kali ini tiada henti, bakal coba dibuka terlebih dahulu. Pelontar langsung masuk
nggak connect ke arah siapapun, masih belum bisa mendapatkan siapapun. It's okay, no problem. Bakal coba untuk menahan di posisi yang sama. Silker makin ke tengah lagi. Udah ada GGWP juga yang bakal coba join kali ini menjadi orang ketiga, coba mengacak-ngacak formasi dari Monochrome Mob yang sedang berdiam diri meributi teman-teman Rosugo kali ini ya. Iya bener banget tadi, sayang ya kenapa Rosugo harus open fire duluan, tapi ternyata Rosugo bakal ketemu sama tim Ses di sana, udah cukup banyak kehilangan HP juga. Tim Rosugo di sini bakal langsung aja ketemu sama tim Ses Taisip, tapi 2 orang langsung aja terkenok di sana, bahkan 3 orang bakalan langsung aja diratain sama Rosugo, 1 orang tersisa. Apakah bakal langsung diras aja? Triple kill dapat oleh Keong. Keong walaupun lambat di sini tapi dia sungguh cepat nembakin musuhnya ya. Bakal langsung aja mengamankan tempat dulu karena Playzone udah sakit banget dan bakal langsung masuk ke arah yang lebih aman lagi karena 1 orang di belakang itu tinggal ditungguin aja di belakang. Tapi di sisi lain GGWP Esports harus menelan pahitnya peluru yang dilontarkan oleh GRC Lim. Di sini 1 orang kenok di sana dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan 2 orang. Dan tim Ses ternyata harus eliminasi di posisi kelima, bahkan GGWP Esports menusul ke arah lobby. Oke, kali ini masih ada 3 tim yang akan saling bertempur. 4-4-3. Udah ada 1 granat yang bakal coba dilempar terlebih dahulu, dibuka di posisi kiri. Lim kali ini cukup bersabar menggunakan 1 glual. Langsung coba di pop up demi mengamankan posisinya. Ternyata teman-teman Garci bakal dihadapkan untuk melawan 2 tim. Cukup low kali ini, harus lebih bersabar. Tidak bisa karena lo lihat udah ada 1 granat yang bakal coba di open up, tapi dari seorang Dexter juga berhasil. Diego. Diego-nya harus coba terknokdown. Double vector dari seorang Ares kali ini bakal coba menyambut 2 orang sekaligus. Coba didapatkan 2 orang ya, tapi lo lihat jarak tersisa sendirian, bakal coba berputar, zona cukup sakit, salah jalan, langsung coba diburu juga, harus coba ditumbangkan nampaknya diserang Ares karena lo lihat gak bakal bertahan lagi di posisi ketiga, datang lagi dari Monochrome Mob dan ini dia Monochrome Mob yang berhasil mendapatkan Booyah! Wow, Booyah ketiganya Monochrome di DGWP Free Fire Season 11 kali ini ya, gila. Congratulations Monochrome telah mendapatkan Booyah pertamanya di week kedua kali ini. Apakah ada Booyah-Booyahannya? Tadi sih seru banget ya, dimana Jersey padahal mereka udah paling aman, tapi semakin kecil circle-nya mereka harus dipaksa untuk rotasi. Padahal mereka udah cukup sabar ya dari awal, mereka nempati circle, mereka cukup aman juga. Tapi ketika playzone-nya semakin dekat lagi, mereka dipaksa untuk keluar. Dan tadi juga ada sempat pertarungan yang lucu, dimana ada 1 orang yang ditembakkan dari jendela, dia masih nggak ditembakin dari mana ya. Dan tadi pas lihat ke belakang udah cukup low, gak siap tembak, akhirnya harus knock. Dan itu dia tadi pertarungan yang cukup sengit, cukup chaos juga tadi ya. Ya tadi gue pikir teman-teman Garci loh yang bakal